warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah pengajian yayasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita memberikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir di musala yang kita cintai ini, dan juga bagi yang tidak bisa berhadir tentu bisa mengikuti via live streaming. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita gerakkan dan setiap waktu yang kita luangkan untuk menuntut ilmu ini menjadi penambah mizan hasanat, menjadi penambah timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Baik, salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang telah diberikan kepada kami, yaitu mengkaji permasalahan seputar pembagian harta warisan di dalam Islam, yang mana tentu berbicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga berbicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Dan juga Rasulullah SAW juga dalam hadisnya mengatakan menyuruh kita untuk mempelajari ilmu ini. Ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain, kepada manusia. Fa innaha nisful 'ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka penting kita belajar ilmu ini, ya. Apalagi anak-anak muda, kita belajar ilmu ini. Nggak usah takut, ya. Nggak usah takut. Oh, ini susah kali ada matematikanya. Nggak susah, insyaallah mudah, ya. Yang penting kita faham saja. Yang pertama ya, secara fikihnya, kemudian juga kita faham ilmu dasar-dasar matematikanya seperti penjumlahan, ya, seper-sepernya, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Nah, maka kalau ditanya siapa banyak 1/4 dengan 1/2, kira-kira soal 1/2. Nah, kalau ditanya soal yang lain, siapa banyak 2/3 dengan 1/2? Ayo. Siapa banyak 2/3 dengan 1/2? 1/2. Betul. 1/2 setengah. Ya. Kalau 2/3, nah kita ilustrasikan misalkan. Ada satu, udah.
martabak. Satu martabak dibagi dua itu namanya setengah. Nah, tapi kalau 2/3 berarti ada 2 martabak dibagi 3. Nah, soalnya kira-kira. Ya kan? Misal tadi, kalau ada satu donat, satu roti kue donat dibagi 2 itu namanya setengah. Ya. Tapi ini ada 2 donat dibagi 3. Ya. Maka kalau kita hitung-hitung secara matematikanya, nanti boleh dicari juga. Misalkan kita buat 2/3 kurang 1/2 sama dengan, disamakan penyebut dulu. Kan penyebutnya berapa tadi? 3 dengan 2 kan? 2/3 yang di bawah. 2/3 kurang 1/2. Samakan penyebut dulu kan? Berapa penyebutnya? 6. Sehingga 6 nanti dibagi 3. Berapa? 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kali 2 ke atasnya 2/3 kan? 4 kan? Nah, dikurang 6 dibagi 2 di angka setengah kan ya. 6 dibagi 2 3 kali 1 3, berarti 4/6 kurang 3/6, sisanya berapa? 1/6. Nah, berarti logikanya ya, 2/3 kurang 1/2 kurang setengah, itu masih ada sisa 1/6. Nah, ini makanya Rasulullah katakan tadi fa innaha nisful ilm, semuanya dia adalah setengah daripada ilmu. Jadi kita belajar ilmu faraid ini, ilmu waris ini, ya, nggak cukup kita faham secara fikihnya saja. Ya. Oke, dia faham kali masalah fikih, tapi ketika perhitungan, ketika dia nggak paham ini masalah kan? Kayak tadi, itu kita tes siapa banyak setengah dan 2/3 setengah. Ya, yang kayak tadi, yang pakai udah, ya, salah memberikan hak. Akan dikhawatirkan tadi kalau kita nggak menguasai ilmu ini, ya, ilmu matematika dasar, ilmu fikihnya, ya, dikhawatirkan kita akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun sebaliknya kita mengharamkan hak kepada orang yang berhak, ataupun kita mengurangi bagian kepada orang yang seharusnya dia dapat hak yang sempurna. Jadi ini pentingnya kita belajar ilmu ini. Ya, jadi tadi Rasulullah katakan bahwasanya wa huwa awwalu syai'in yunzahu min ummati, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka ketika suatu ilmu itu dicabut, apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah. Ya. Fitnah apalagi berkaitan masalah harta, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mensifati harta itu dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi harta kita ini kadang-kadang jadi fitnah. Contoh misalkan dalam sebuah rumah tangga ataupun dalam sebuah keluarga, waktu nggak ada harta itu akur-akur, abang beradik silaturahim lancar. Kadang-kadang waktu nggak ada nasi pun makan sepiring berdua. Ini waktu nggak ada harta. Tapi ketika sudah ada harta sedikit, ya, ini sudah kadang-kadang ribut, ya. ribut, ya. Bahkan nggak ngomong-ngomong bertahun-tahun. Ya. Dan na'udzubillah, kadang-kadang ada yang sampai pukul-pukul. Abang pukul adik. Beberapa waktu lalu ada kasus, ya. Adiknya yang laki-laki dia pukul kakaknya perempuan sampai berdarah. Ujungnya apa? Kakaknya lapor polisi. Ya. Lapor polisi, yang pada akhirnya adiknya tadi yang pukul tadi masuk penjara. Padahal yang dipermasalahkan adalah harta atau warisan. Lalu kalau mereka musyawarah sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya, untuk mencapai sebuah kemufakatan, ya, untuk mencapai
sebuah mufakat, ya, ada titik temu, ya, di antara perselisihan itu. Jadi lalu kalau ditanya misalkan, apakah pembagian secara kekeluargaan ini diperbolehkan? Maka pembagian secara kekeluargaan ini pada dasarnya diperbolehkan karena dia termasuk daripada islah, ya, mendamaikan. Jadi kita adanya upaya damai antara kita, ya. Dan dia juga bagian daripada hukum Islam. Nah, pembagian secara kekeluargaan ini diperbolehkan kapan? Ketika semua ahli waris itu mengetahui bagian mereka secara syariat. Jadi ketika misalkan seorang laki-laki sudah tahu bagian dia 2:1 dengan adiknya yang perempuan, ya kan? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan itu bagiannya lidzakari mislu hadzil untsayain. Laki-laki 2:1. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika seorang laki-laki ini telah mengetahui bagian dia secara syariat, lalu dia katakan kepada adiknya, "Adik, abang kadutu bagian abang 2:1 katanya. Tapi ini baik karu-karu. Yang penting ini nikmat ya. Harta yang tadume anak payah dibiru. Ya, harta yang kita dapat tanpa kita harus capek-capek kerja. Harta yang kita dapat tanpa kita harus keluarkan keringat. Maka ini nikmat. Jadi kita sama-sama. Apakah ini diperbolehkan? Boleh. Setelah yang laki-laki ini mengetahui bagian dia secara syariat, ya. Karena bagian dia lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan, dan tentu ada hikmah-hikmahnya kenapa laki-laki lebih besar daripada perempuan dari segi mendapatkan hak warisan. Baik, dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini, ya, secara judul yang spesifik ini kita akan membahas berkaitan tentang masalah asabah. Karena ada 2 macam ini, ya, ahli waris. Ya. Jadi ada ahli waris yang mendapatkan bagian pokok ataupun bagian tertentu ataupun yang dikenal dengan ashabul furud. Maknanya ahli waris yang dapat bagian tertentu. Siapa itu? Yang bagian-bagiannya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Contoh, suami bagiannya telah Allah tentukan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dapat porsi bagian 1/2 daripada harta peninggalan istrinya jikalau istrinya ini tidak ada keturunan. Oh, lalu kalau ada keturunan maka falakumur rubu' mimma tarakna. Maka untuk suami dapat bagian rubu' 1/4 daripada harta peninggalan istrinya. Ya, jadi jelas. Jadi bagian ini dikatakan dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Siapa lagi yang dapat bagian tertentu? Contoh siapa? Anak perempuan, dia dapat bagian tertentu. Contoh kasus seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya seorang anak perempuan saja. Maka seorang anak perempuan ini dia mendapatkan hak warisan berapa porsinya? Kalau almarhum meninggal, dia punya 1 anak perempuan semata wayang. Nah, jadi dia merempok baru setengah. Dari mana kita tahu setengah? Dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau hanya seorang anak perempuan saja, maka bagiannya nisfu, setengah. Ya. Oh, kalau anak perempuan lebih dari 1, ada 3 anak perempuan semua, enggak ada laki-laki. Maka untuk ketiga anak perempuan ini dia mendapatkan bagian as-sulusani, 2/3 dibagi 3 nanti. Ya, bukan masing-masing 2/3. Jadi 2/3 dibagi untuk 3 orang anak. Ini porsi anak perempuan, dan ini dikenal dengan ashabul furud. Jadi ahli waris yang dapat bagian tertentu. Nah, nanti ada model yang kedua, ada ahli waris yang dapat bagian yang tak tertentu.
Ya. Dia kadang dapat, kadang enggak. Kadang dia dapat sisa. Nah, jadi ada ahli waris yang kalau sendiri dia dapat semua harta. Ya. Yang kedua, ada ahli waris yang kadang ketika dia ada ashabul furud dan ada asabah, maka asabah ini mengambil sisa setelah diberikan kepada ashabul furud. Dan yang ketiga, ada juga asabah tapi dia nggak dapat apa-apa. Ya. Ketika harta itu sudah habis diberikan kepada ashabul furud. Jadi asabah ini secara umum dia adalah semua laki-laki yang ketika ditarik garis dengan almarhum itu tidak diselingi oleh perempuan. Contoh, asabah yang pertama itu yang berhak adalah anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka asabah itu beralih kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Misal seorang meninggal dunia, anaknya sudah duluan meninggal, tapi yang ada adalah cucu dari anak agam yang akan meninggal. Ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Jadi misalkan kalau kita buat di papan tulis saja, ya. Oke. Jadi kalau kita buat di papan tulis, ini ada almarhum, ya. Kemudian dia ada anak laki-laki, kemudian ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kita lihat tanda panahnya, ya. Jadi ini almarhum meninggal. Asabah yang pertama itu adalah milik anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, misalkan anak laki-laki ini sudah duluan meninggal. Contoh ini meninggal 2019, ini wafat meninggal 2022. Berarti ketika ini meninggal, yang ada adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka si cucu ini dia dapat asabah. Kemudian asabah beralih tadi, kan kalau kita lihat ini, berarti ketika ditarik garis dengan almarhum ini nggak diselingi oleh perempuan, ya. Cucu agam dari anak agam ada langsung almarhum. Jadi nggak ada anak perempuan di sini, ya, ataupun ibu dan lain sebagainya. Kemudian termasuk asabah siapa? Ayah kandung. Ayah daripada almarhum. Kalau nggak ada ayah, maka beralih kepada, kita tulis hapus saja sini. Kalau nggak ada ayah, beralih ke kakek dari sebelah ayah, karena boleh jadi nanti ada kakek dari sebelah ibu. Kemudian udah berapa orang? 1, 2, 3, 4. Kemudian termasuk asabah adalah saudara laki-laki yang sekandung. Ya. Maknanya abang si mayit ataupun adiknya yang sekandung. Makna sekandung ini adalah gimana Bunda? Saboh ya, saboh mak dengan almarhum. Ya. Itu kan kandung. Nanti yang kedua ada saudara laki-laki yang seayah. Kayak mana? Kira-kira ada gambaran? Apakah lagi? Saudara laki-laki seayah dengan almarhum. Ibu tiri. Jadi laginya. Ya. Jadi suami menikah dengan seorang istri. Ada anak si A dengan si B. Ya. Kemudian suami ini menikah lagi dengan istri yang kedua. Ketika menikah dengan istri kedua ada anak si C.
Jadi misalkan yang meninggal si A, ini almarhum. Si A hubungan dengan si B apa? Saudara kandung, saboh ya saboh mak apa? Ya kan? Si A dengan si C? Saudara seayah saboh ya beda mak orang dengan almarhum. Ini kan almarhum, ya kan? Ini kan saudara juga nih, si A masih C. Saudara satu bapak, satu ayah, beda ibu. Itu dia. Nah, ini kedudukannya seperti inilah. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kita lihat loh. Oh, ini saudara apa nih? Apa saudara kandung ataupun saudara ayah, ya? Atau saudara tiri atau saudara si ibu, ya. Contoh misalkan suami ini menikah ataupun meninggal dunia, ayah mereka nih meninggal dunia. Udah selesai masa iddah, istri pertama menikah lagi dengan suami baru. Waktu ke menikahnya, anak si D. Jadi hubungan si A dengan si D apa nih? Saboh mak beda ya. Satu ibu, saudara seibu. Ya, itu termasuk ahli waris juga. Maknanya apa? Ada hubungan nasab, ada hubungan darah. Beda kalau dikatakan anak saudara tiri, ya. Oke, hubungan si C dengan D, nah hubungan menghanun. Hana, ini saudara tiri. Ataupun misalkan si suami ini misalkan ketika menikah dengan istri yang kedua, yang mana istri kedua ini adalah seorang janda yang sudah ada anak dulu, si E, anak bawaan. Nah, baru nanti hubungan si A dengan si E ini baru tiri. Ya. Saudara tiri. Oke. Berarti ini termasuk asabah. Jadi ketika ditarik garis dengan almarhum, ya, tidak diselingi oleh perempuan, ya. Nanti boleh jadi ke bawah nanti. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Ya. Kemudian paman. Paman kan abang ayah daripada almarhum ataupun adik ayah daripada almarhum. Paman juga asabah, ya. Kemudian anak paman, ya. Anak paman yang laki-laki itu juga asabah. Jadi secara umum kalau kita perhatikan ini adalah semua laki-laki. Nah, maka asabah itu ada 3 macam nanti. Ya, ada 3 macam. Ada asabah hukum asabah dulu, ya. Kita lihat hukum asabah ada 3 juga. Yang pertama, hukum asabah yang pertama, dia mengambil seluruh harta kalau dia sendiri. Contoh, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki sematawayang. Nah, jadi almarhum punya anak laki-laki satu saja. Maka anak laki-laki ini sebagai pewaris tunggal, ya, dia mengambil semua harta. Yang kedua nanti, ya, hukum kedua, dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ashabul furud. Nah, contoh misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ada suami, ya, kemudian ada ayah, ada anak laki-laki. Nah, kasih bagian pokok dulu kepada yang berhak. Suami dapat porsi berapa kalau ada anak? Seperempat, ya. Dalam surah An-Nisa ayat ke-12, ayah dapat bagian 1/6, An-Nisa ayat ke-11. Anak laki-laki dia dapat asabah, sisa. Ya. Lalu kayak mana kita tahu cara cari sisanya ini? Ya. Jadi kan ini penyebut yang ada berapa dari bagian ahli waris? 4 dengan 6 kan? Penyebut kan di bawah kan? Kalau pembilang di atas kan? Oke, 4 dengan 6 nih. Kan? Kalau KPK-nya yang habis dibagi 4 dengan 6 berapa? 12. Nah, 12 ini sebagai pembagi. 12 bagi 4 berapa? 3 bagian. 12 bagi 6
2. Sisa berapa? Jadi 12 kali cok 5 nanti. Sisa 7. 7-nya asabah ke anak agam. Jadi tetap diberikan bagian yang dapat bagian pokok. Jadi ini hukum kedua asabah, dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu, bagian pokok. Baru dia ambil sisa. Nanti hukum yang ketiga, asabah ini dia nggak dapat apa-apa. Ketika harta sudah habis diberikan kepada ashabul furud, ya. Contoh misalkan, kasus seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami, ada saudari perempuan kandung. Berarti siapa si mayit? Kakak, ya, ataupun adik kan. Ini kan saudari perempuan kandung. Saudari kandung kan kakak ataupun ado yang hilang, ya. Suami, saudari perempuan kandung, dan ada paman sih. Nah, berapa porsi untuk suami? Ketika nggak ada anak, suami dapat setengah pas berdua. Sama ya, fokus ya. Suami dapat bagian setengah. Nah, saudari perempuan kandung ini kenapa suami dapat setengah? Karena nggak ada anak orangnya. Ya. Sehingga suami dapat porsi setengah daripada harta peninggalan istrinya. Nah, almarhumah istrinya ini ada adik perempuan 1 orang, ataupun ada kakak 1 orang, saudari kandung. Nah, dalam kasus ini berapa saudari kandung ini? Nah, berdasarkan surat An-Nisa ayat 176, akhir daripada surat An-Nisa, seorang saudari perempuan kandung ini juga dapat bagian setengah. Ketika ya almarhum nggak ada keturunan dan nggak ada lagi orang tua, dan posisi saudari perempuan kandung ini hanya 1 orang tok, dia perempuan, hanya saudara yang agam daripada almarhumah. Jadi yang ada cuman yang perempuan saja. Maka untuk saudari perempuan kandung daripada almarhum dapat juga porsi bagian setengah, ya. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya, untuk saudari perempuan kandung dia dapat bagian nisfu ma tarak, setengah. Nah, paman dalam kasus ini dia dapat asabah kan? Asabah ini dilihat dari ahli waris. Yang laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum siapa? Secara hubungan nasab. Nah, misalkan kalau di sini, ya katakanlah paman sih, dalam kasus ini paman yang laki-laki. Tentu kalau ada ayah, tentu ayah akan menghalangi paman kan? Nah, maka dalam hal ini laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum dari segi hubungan nasab, hubungan darah, bukan dari segi hubungan perkawinan, maka paman ini dapat asabah. Maka kita lihat ada sisa enggak nih? Setengah untuk suami, setengah untuk saudari kandung. Selesai. Paman nomor berapa? Nomor 41. Ya. Walaupun dia secara hak dia asabah, tapi hukum asabah itu dia tidak dapat apa-apa setelah harta habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu. Ya. Jadi ini hukum asabah. Itu laki hak, itu hak lun, hak wali. Ya. Hanali, kabeh. Ya. Udah habis setengah untuk suami, setengah untuk saudari perempuan kandung. Oh, kalau ingin diberikan itu beda secara sukarela, ya. Tapi secara hak kita ngomong, ya, paman dalam hal ini dia nggak dapat apa-apa li istighraqil mal, karena harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu. Baik, mungkin ada yang bertanya? Kita persilakan. Ya, silakan. Kalau misalnya saudara sesusuan itu ya. Baik. Berbicara saudara sesusuan, sepersusuan, ya. Jadi almarhum meninggal dunia, dia punya saudara sepersusuan yang dulu pernah disusui oleh ibunya. Ya. Maka dalam kasus ini, dalam hal warisan, saudara sepersusuan itu tidak mendapatkan hak warisan.
ya. Karena dia bukan termasuk daripada hubungan nasab, tapi dia memang termasuk orang-orang yang haram dia nikahi. Tapi dia tidak termasuk kepada nasab, ya. Karena kan haram menikah itu ada macam-macam. Ada haram menikah karena hubungan nasab. Ada haram menikah karena hubungan musaharah ataupun bisan, ya. Karena menikah tadi, ya. Ada haram menikah, contoh musaharah itu tadi misalkan dengan adik istri misalkan, ya, dengan mertua misalkan, ya, itu namanya musaharah. Ada yang sebab dia haram menikah karena persesuaian tadi. Nah, tapi sekali lagi ini beda dengan nasab, ya, itu hanya dia haram menikah saja, ya. Tetapi secara hak warisan itu yang mendapatkan adalah ahli waris yang ada hubungan nasab saja. Maka kalau ditanya siapa berhak, misalkan kalau ada saudara yang seayah dengan saudara sepersusuan, tentu lebih berhak saudara seayah. Sedangkan saudara sepersusuan ini bukan termasuk ahli waris, karena sebab mendapatkan harta warisan itu adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Nasab yang hakiki ini adalah benar-benar ada hubungan darah, benar-benar ada hubungan nasab. Bukan berarti yang di luar itu tidak termasuk. Contoh anak adopsi ataupun anak angkat, ya, itu tidak juga dia dapat harta warisan. Lain ada yang bertanya? Coba contohnya. Semua harta. Dan kelebihannya perbedaan antara laki-laki. Baik. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Dalam kondisi mereka sendiri-sendiri, contoh seorang meninggal dunia, almarhum punya anak perempuan semata wayang, maka porsi anak perempuan semata wayang itu dia dapat setengah. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11 tadi, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya seorang anak perempuan saja, maka bagiannya adalah nisfu, setengah. Yuk setengah ke anaknya, ya, karena dia semata wayang, anak satu-satunya perempuan. Beda kondisinya kalau anak satu-satunya ini adalah seorang laki-laki. Nah, kalau anak laki-laki ini semata wayang, maka anak laki-laki ini dia yang menghabiskan harta ataupun dia asabah. Ya. Karena Rasulullah mengatakan al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya, adapun sisa itu diberikan kepada ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dari pihak laki-laki. Rajulin zakarin. Jadi sudah disebutkan rajul zakar lagi. Ya, jadi ini mempertegas bahwasanya yang dapat warisan ataupun wasiat itu ataupun asabah itu tidak hanya laki-laki yang dewasa saja. Bahkan anak kecil pun dia dapat, ya. Bahkan tidak hanya itu, dalam bab khusus janin yang ada dalam kandungan pun dapat. Ya, itu ada dibahas dalam kewarisan mirasul hamli, janin dalam kandungan. Ya, jadi ketika misalkan contoh seperti ini, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung, istri yang sedang hamil. Ya, jadi lalu pertanyaannya, apakah
katakanlah sudah 6 bulan mengandung istrinya, lalu suaminya meninggal dunia, ya, sehingga ahli warisnya katakanlah ada istri yang sedang mengandung 6 bulan ini, dan juga ada paman misalkan, ataupun ada wali, maka hartanya ini nggak boleh langsung dibagi sampai jelas kelahiran si bayi tadi, ya, janin dalam kandungan ini sampai jelas. Jadi ditangguhkan ya sampai apa? Sampai benar-benar lahir. Maka nanti dalam kewarisan janin dalam kandungan itu ada 5 prediksi nih. Boleh jadi lahirnya adalah seorang anak laki-laki, ataupun yang prediksi kedua lahir seorang anak perempuan, ataupun prediksinya lahir kembar laki-laki dan perempuan, ataupun kembar perempuan 2 orang, karena secara porsinya itu berbeda-beda. Kalau lahir laki-laki ansabahnya, wali terhalang. Kalau lahir perempuan 1 orang, misalkan ini anak pertama, berarti setengah tuh hak dia, sisanya ada hak wali. Kemudian kalau kembar laki-laki dan perempuan ini berlaku kaidah 2:1, ya. Oh, kalau ada kembar 2 perempuan berarti 2/3. Berarti nanti yang kelima boleh jadi dia dalam kondisi meninggal dunia. Nah, maka dalam hal ini harus ditunggu sampai jelas kelahirannya, apakah dia hidup. Oh, kalau hidup apakah dia laki-laki ataupun perempuan, ataupun kembar laki-laki dan perempuan, ataupun kembar perempuan 2 orang. Dan ini juga istilahnya perlu kita ketahui berkaitan dengan jenis kelamin tadi, ya, laki-laki dan perempuan. Baik, apa sebenarnya hikmah kenapa Allah memberikan laki-laki bagian lebih besar daripada perempuan? Hikmah yang pertama, yang namanya seorang laki-laki itu dia wajib menafkahi, ya. Kalimat wajib itu bagaimana dalam fikih? Ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan dia berdosa. Nah, berarti ketika ada seorang suami, seorang laki-laki yang katakanlah dia menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya, maka itu dapat pahala. Tapi ketika misalkan ada seorang laki-laki dia sudah lama menikah lalu dia tidak mau menafkahi, maka kira-kira kayak mana? Berdosa kan? Karena secara definisi fikih itu yang namanya wajib ketika dilaksanakan dapat pahala, ketika ditinggalkan dia berdosa, ya. Baik, itu tadi. Sedangkan perempuan apakah wajib dia menafkahi? Tidak. Walaupun dia juga ikut bekerja, ya. Walaupun dia bekerja, ya, pergi pagi, pulang udah sore, udah maghrib, ya. Walaupun istrinya itu tadi diberikan izin bekerja sehingga dia dapat penghasilan, lalu dia juga ikut membantu keluarganya, bahkan istri ini ataupun seorang perempuan ini dia mendapatkan pahala sedekah. Jadi ini dilihat dari segi hikmah kenapa laki-laki 2:1. Dan hikmah yang lain, contoh misalkan, contoh seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan ada kurang lebih 300 juta. Berarti berapa hak untuk laki-laki, berapa hak untuk perempuan? Ada yang tahu? Kalau 2:1 berarti 200 untuk laki-laki, 100 untuk, kira-kira siapa banyak? Yang laki-laki, ya. Nah, oke, contohnya yang laki-laki sudah dia dapat 200 juta tadi, perempuan dapat 100 juta. Yang laki-laki sudah beranjak dia usia untuk menikah, dan dia harus keluarin mahar lu. Ini apa dulu jelamnya? Tergantung wilayah, tergantung adat, tergantung kondisi lah.
ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, ya. Jadi itu dia. Katakanlah cok misalkan membelah kali padu semuanya. Kali lain kan. Le juta kan. Hah? 25. Nah. Jadi 200 juta kakurang 45 juta. Nah, kalau asal dalam asal kamar. Ya. Katakanlah kurang lebih kasar misalkan. Habis 100 juta dia persiapan untuk menikah. Ya kan? Setelah dia menikah, dia juga wajib menafkahi istrinya kan. Nah, di saat yang sama adiknya tadi yang perempuan yang dapat 100 juta tadi dilamar oleh seorang laki-laki. Bertambah atau berkurang hartanya? Bertambah kan? Ini merempuk mahar. Merempuk asal dalam, asal kamar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah dia menikah tentu dia dinafkahi kan? Dinafkahi oleh suaminya. Nah, maka dalam hal ini kita lihat bahwasanya kalau kita lihat hikmahnya memang luar biasa hikmah yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Ya. Contoh yang lain misalkan kita lihat kalau kasus satu persatu, karena memang isu 2:1 ini juga sering dipermasalahkan oleh kaum gender. Ya. Orangnya begah, Islam itu merendahkan derajat perempuan. Ya. Islam itu merendahkan derajat perempuan dengan memberikan bagian setengah dari anak laki-laki. Hanya wak gender galak lah. Maka kita orang Islam, ya, yang benar-benar beriman kepada Allah jangan sampai terpengaruh dengan statement seperti itu. Karena ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan pernah kita tanya dengan kalimat kenapa Allah? Kenapa Allah seakan-akan ada ingin merubah hukum Allah. Tapi kita terlihat apa hikmahnya. Nah, jika kita lihat kasus 2:1 ini itu hanya berlaku pada 4 kondisi saja. Ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan, ini yang berlaku 2:1. Kalau nggak ada anak misalkan, maka 2:1 ini berlaku kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Lalu kalau almarhum nggak ada anak, yang ada saudara dan saudari kandung. Jadi seorang meninggal dunia, ahli warisnya ada abang dan adik daripada almarhum yang perempuan, ya, abang yang laki-laki. Maka ini juga berlaku 2:1. Nah, cara pembagiannya tetap kaedahnya itu adalah laki-laki dikali 2, perempuan dikali 1. Contoh, kalau ada harta 700 juta misalkan, ya, ahli warisnya ada 2 laki-laki, 3 perempuan. Berarti dibagi berapa nanti? 2 laki-laki, 3 perempuan. Berarti total dibagi berapa? Ya. Jadi caranya kan laki-laki 2 orang kali 2 4. Jangan kita lihat dari segi angka uangnya dulu, dari segi bagiannya. Ya. Kalau tadi 2 laki-laki berarti kali 2 seakan-akan ada 4 kepala, tambah 3 perempuan, 7 jadinya. Nah, nanti berapapun asetnya ataupun harta warisannya nanti tinggal dibagi 7. Ya. 2 laki-laki, 3 perempuan dibagi 7, ya. Kebetulan tadi hartanya 700 juta. Jadi kalau dibagi 7 nilai satu bagian berapa? 100. Nah, laki-laki kan ambil 2 bagian. Laki-laki ambil 200, perempuan 100. Ya. Itu kalau angkanya 700. Tapi kalau angkanya berubah, nanti misalkan ada angka 490 juta enggak? Nah, ya. Ataupun 560 juta, ya.
Berarti dari 560 juta dibagi 7 nanti. Dapatlah nilai 1 bagian. Ya, perempuan baru dikali 1, dari nilai itu laki-laki dikali 2. Ya, seperti itu. Jadi itu dia. Kalau ketika nggak ada anak beralih ke cucu yang berpasang-pasangan ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau nggak ada juga beralih ke saudara dan saudari kandung, itu 2/1. Nah, kalau nggak ada yang kandung nanti beralih ke saudara dan saudari yang sebapak. Nah, ini kaidah 2/1. Nah, jadi 4 kondisi saja. Nanti kita lihat ada kurang lebih 6 kondisi di mana laki-laki dan perempuan sama bagian. Ya. Contoh misalkan antara suami dengan saudari perempuan kandung, betul ya? Kan kita ingin membandingkan laki-laki dan perempuan ya. Suami kan laki-laki, perempuan, saudari kandung kan perempuan. Nah, tapi bagian mereka sama kan? Setengah-setengah. Nah, beda. Begitu juga ayah dan ibu daripada almarhum. Jadi ketika seorang meninggal dunia masih hidup kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Maka ayah dan ibu daripada almarhum ini dapat porsi 1/6, 1/6. Ayah 1/6, ibu juga 1/6. Jikalau almarhum ini ada keturunan. Nah, jadi bagiannya sama, nggak ada beda. Jadi itu ada kurang lebih 6 kasus nanti seperti itu. Nanti ada kondisi di mana perempuan lebih banyak dapat daripada laki-laki. Lebih leurinang menumpuk daripada yang agam. Contoh saja. Seorang istri meninggal dunia, ada ahli warisnya suaminya. Kemudian almarhum punya anak perempuan 1 orang. Lalu almarhum punya masih hidup ayah. Ayah kandung. Berarti berapa bagian untuk suami, berapa bagian untuk ayah, berapa bagian untuk anak perempuan. Maka untuk suami dapat porsi 1/4 karena ada anak almarhum. Nah, kemudian untuk ayahnya, untuk ayah daripada almarhum dia dapat porsi 1/6. Karena kenapa? Almarhum ada keturunan. Untuk anak perempuan 1 orang dapat bagian 1/2. Tidak kalah ada bagian suami 1/4, bagian ayah 1/6, bagian anak perempuan 1/2. Solo rina nganagam. Anak ina kan? Anak ina dapat 1/2. Ya. Yang lainnya suami kan laki-laki, ayah kandung ataupun ayah kandungnya juga termasuk ahli waris. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu suami dapat bagian 1/4, ayah dapat bagian 1/6, sisa ya ataupun untuk anak perempuan tadi, seorang anak perempuan dia dapat 1/2, sehingga anak perempuan ini lebih banyak dapat daripada laki-laki. Dan itu kurang lebih ada 8 kasus. Nanti ada 1 kasus di mana perempuan saja yang dapat, laki-laki nggak dapat. Maka ini untuk menjawab orang-orang gender yang mengatakan bahwasanya Islam merendahkan derajat perempuan dengan memberikan bagian 1/2 daripada laki-laki. Seperti itu. Lain ada yang mau tanya? Kalau misalnya si suami ini meninggal, dia bukan meninggalkan aset, tapi dia meninggalkan hutang. Untuk proses pelunasan hutang apakah berlaku seperti ini? Ya, memang ketika kita bicara warisan dan bersih berukun, ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta. Ini rukun.
Mau menyahna harta apa dah pemberi? Nah, itu kan. Ini masalahnya bukan nggak ada harta, memang nggak cukup, ada hutang lagi. Ya. Lalu apakah hutang ini juga dibagi sesuai dengan porsi faraid? Maka seperti ini. Jadi ketika seorang meninggal dunia dan dia punya harta, misalnya, ayo palingkan kan rumah yang ketinggalnya kan harta ni. Nah lampu wujud kan, itu juga harta. Jadi kewajiban daripada ahli waris yang pertama adalah menginventarisir mana harta peninggalan almarhum. Oke, kalian cuma rumahnya maka lain anak. Oke, kemudian dilihat ada kewajiban-kewajiban sebelum harta itu difaraid untuk ahli waris. Yang pertama, ketika meninggal dunia, itu biaya persiapan pemakaman almarhum ditanggung siapa? Doi kafan, ya, kerendam, kan, ataupun ya, transportasi ambulan, kan, ataupun tanah kuburan. Alhamdulillah tanya di Aceh mentengle dan tanah wakaf kuburan. Tapi kalau di kota-kota besar itu sudah dikomersilkan, ya, di pebisnis lah. Ya. Makanya orang sana itu kalau tuan tanah itu kalau bisnis yang sangat menguntungkan itu bisnis kuburan. Karena satu kaplingnya sampai le jutanya kan ukuran 2 kali 1. Itu satu kaplingnya ya 2 juta. Bahkan itu ada yang dikomersilkan itu. Nanti bisa dibuka nanti di Google ada namanya pemakaman San Diego Hill. Jadi nan ke Amerika macam. Itu bercampur itu yang agama ke Islam, Kristen semua bercampur. Dan di situ kapling satu tanah kuburan itu mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta. Tergantung view-nya. Puncak pemandangan laga dakalan dari waktu yang makin mahal. Tapi hadapu di yumnya yang ditanamnya kena nikmat ataupun dia kena azab. Ini kan pandangan manusia semua. Itu sampai ratusan juta per tahun. Makanya siapa yang tanggung? Maka ini ditanggung oleh harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jadi sebelum difaraidkan tadi, ya misalkan ada seorang meninggalkan satu aset rumah, itu saja. Maka aset rumah itu yang pertama ditaksirkan. Oh padu ium rumah. Maka setelah kita tahu baru kita jalankan tadi. Oh ini untuk biaya pemakaman almarhum berapa? Ya. Oh ini untuk transportasi ambulan berapa? Kalau tidak ada yang tanggung maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Yang kedua melunasi hutang. Ya. Jadi ini adalah kewajiban. Karena Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Jadi jangan kita anggap remeh masalah hutang piutang. Nah, ini juga dikurang lagi. Kemudian yang ketiga menjalankan wasiat. Kalau almarhum ada berwasiat dan wasiat itu nggak boleh lebih daripada sepertiga. Ya. Maka kalau tadi misalkan hutangnya itu lebih besar dibandingkan dengan harta yang tinggalkan, maka kewajiban ahli waris dari harta yang ada itu dilunasi hutang. Oh ketika nggak cukup misalkan, lalu mandum harta almarhum kali kepublo misalkan 40 juta misalkan untuk bayu hutang hansip mantengna wartuh itu. Ini bagaimana? Apakah ditanggung oleh ahli waris ataupun tidak? Maka
secara hukum Islam ya, itu tidak ditanggung oleh ahli waris ya. Kecuali ya, daripada keutamaan sebuah amalan ketika ada di antara ahli warisnya itu dia punya kemudahan, maka ini dia harus menutupi hutang daripada almarhum ya. Jadi enggak dibebankan sesuai dengan porsi faraid. Oh agam berarti dua banding sah. Enggak. Ini dilihat dari segi asas kemampuan saja. Oh boleh jadi secara ekonomi yang perempuan itu lebih ya dia ada kemudahan ya, dibandingkan dengan yang laki-laki, maka dia ya dari mimbabil aula, maknanya apa? Sebuah keutamaan lah. Kalau dia mau tutup itu ini luar biasa pahala. Jadi seperti itu. Jadi baik sampai modulak-tulak curun. Ya. Yang inang bagi abang Ron kan ni hak faraid 2/1, nya utang nu bagi si 2/1. Jadi tidak juga seperti itu ya. Yang jelas ketika ahli waris dia dalam keadaan secara ekonomi bagus, maka kewajiban itu juga ada dibebankan kepada orang tersebut. Tapi ketika misalkan ahli warisnya dalam kondisi dia sendiri serba kekurangan, maka ini juga tidak wajib dibebankan kepada ahli waris. Baik. Ini ada yang bertanya dari ibu-ibu. Gimana kira-kira? Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, karena pembahasan masalah asabah ini sebenarnya belum tuntas ya, maknanya kita belum membahas berkaitan dengan macam-macam asabah ya. Ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi. Bagaimana kaedah-kaedahnya dan seterusnya ya, itu tentu insyaallah akan kita bahas di pertemuan ke depan nanti insyaallah ya. Mungkin saya rasa setidaknya kita sudah mengetahui dasar loh ya, maksudnya pengertian asabah itu bagaimana, hukum asabah itu ada 3. Kalau sendiri dia mengambil semua harta, kalau dia ada ashabul furud maka dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ashabul furud, dan kalau dia harta sudah habis diberikan kepada ashabul furud, maka asabah ini tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini hukum dasar ya. Asabah itu ada 3 macam. Baik, mungkin untuk hari ini kita padai kajian kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, berbicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak, dan Allah telah menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris. Jangan sampai kita menzalimi hak-hak saudara kita, jangan sampai kita menzalimi hak-hak anak-anak yatim, karena ketika kita menzalimi hak-hak orang lain itu sama dengan kita telah memakan bara api di dalam perut kita. Ini hati-hati. Bahkan ketika ada orang yang mengambil hak tanah orang lain, walaupun hanya sejengkal diambil, maka Rasulullah juga mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya lalu dikatakan itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a radin
kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah. Ini yang baru tingkat sejengkal, apalagi sampai bermeter-meter ya. Jadi semua yang kita dapatkan ini tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga harta-harta kita ya, daripada mengambil hak orang lain, dan mudah-mudahan harta yang kita dapatkan ini pun menjadi berkah dan mampu kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Demikian, marilah sama-sama kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.